Ya, berjumpa lagi di Jurnal Barata. Lembaga nirlaba yang berpusat di Amerika Serikat, Asia Society, pada awal Agustus 2023 lalu telah mengeluarkan laporan yang memaparkan sejumlah kesalahan strategi diplomasi Amerika Serikat di Asia Tenggara. Mereka juga merekomendasikan solusi atas kesalahan-kesalahan Washington. Asia Society sepakat Asia Tenggara adalah faktor penting dalam persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, lembaga itu tidak setuju jika Amerika Serikat hanya memandang Asia Tenggara sebagai alat dalam persaingan geopolitiknya, dan Amerika Serikat harus berhenti untuk mengkampanyekan soal pertarungan antara demokrasi dan otokrasi. Karena bagi Asia Tenggara dan kawasan lain di dunia, pertarungan ini bukan isu penting. Masalah yang justru lebih pokok bagi kawasan tersebut adalah memacu perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebenarnya, Presiden Indonesia Joko Widodo pernah menyampaikan hal serupa saat bertemu dengan para Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN di Jakarta pada pertengahan Juli 2023 lalu. Jokowi mengungkapkan bahwa negara-negara ASEAN dan negara-negara yang sedang berkembang butuh pengertian, butuh kearifan, dan butuh dukungan baik dari negara-negara maju serta negara-negara sahabat untuk meninggalkan pendekatan zero sum, sehingga lebih mengambil pendekatan yang saling menguntungkan. Lewat pesan tersebut, Indonesia sebenarnya ingin mengajak semua pihak berkolaborasi untuk memajukan bersama. Lantas, apakah pendekatan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang sudah tepat, atau justru pendekatan Tiongkok yang paling tepat dan paling sukses? Mari kita coba telaah bersama. Jurnal Barata. Sebagaimana yang tercantum dalam laporan Asia Society, bahwasanya strategi negara-negara besar dalam mendekati negara-negara kecil dan menengah ternyata tidak selalu tepat. Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa sibuk menawarkan gagasan dan pembahasan norma. Bahkan dalam 3 forum diplomatik besarnya untuk merangkul Asia, Afrika, dan Amerika Latin, inti pembicaraan mereka hanya fokus pada moral. Seperti yang terjadi dalam pertemuan Uni Eropa dengan komunitas negara-negara Amerika Latin dan Karibia pada bulan Juli 2023 lalu. Dalam forum ini, Brussels berusaha untuk mengajak bangsa-bangsa Amerika Latin mengecam serangan Rusia ke Ukraina. Ajakan itu tentu tidak ditanggapi serius oleh komunitas negara-negara Amerika Latin dan Karibia karena berbagai faktor. Apalagi kini kondisi Uni Eropa membutuhkan aneka sumber daya dari kawasan itu untuk menyukseskan agenda transisi energi yang diidamkan oleh Uni Eropa. Nah, soal mineral ini, Presiden Argentina Alberto Fernandez bersikap sama dengan Presiden Joko Widodo, yang mana Argentina dan negara-negara lain di Amerika Latin ingin hilirisasi seperti yang dilakukan oleh Indonesia agar memiliki nilai tambah. Sementara Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva menuding Uni Eropa menolak ide hilirisasi sumber daya alam di Amerika Latin karena Uni Eropa hanya mau mengimpor aneka sumber daya alam Amerika Latin dalam bentuk mentah. Seperti sikap Fernandez, Lula da Silva juga ingin agar sumber daya alam tersebut diolah di Amerika Latin sebelum diekspor ke sejumlah negara. Nah, sadar akan hal tersebut, Eropa kemudian menawarkan dana sebesar 50,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam program EU Global Gateway. Lewat program itu, Uni Eropa berjanji akan terlibat dalam perekonomian Amerika Latin, dan tidak hanya itu, tawaran yang lebih besar juga akan diberikan kepada Afrika, di mana Uni Eropa menjanjikan sekitar 150 miliar dolar kepada benua yang kaya akan aneka sumber daya alam tersebut. Namun, bangsa-bangsa Afrika dan Amerika Latin sepertinya kurang berminat terhadap tawaran itu, sebab yang dibutuhkan oleh negara-negara ini adalah
investasi untuk memacu pembangunan mereka. Nah, Tiongkok yang memahami kebutuhan itu pun kemudian melakukan pendekatan dengan menggulirkan prakarsa sabuk dan jalan atau BRI yang sejak tahun 2013 sudah mengucurkan 962 miliar dolar untuk proyek BRI ini, di mana 573 miliar dolar diantaranya dibelanjakan untuk aneka proyek infrastruktur. Hasilnya bisa dilihat, volume perdagangan Tiongkok dengan negara-negara penerima BRI pun juga melonjak dari 1 triliun dolar pada tahun 2013 menjadi 2 triliun dolar pada tahun 2022. Akumulasi volume perdagangan antara Tiongkok dengan penerima BRI tersebut mencapai 10,8 triliun dolar dalam periode 2013 hingga 2023. Tiongkok kini menjadi mitra dagang mayoritas negara-negara Afrika dan Asia. Lebih dari 10.000 perusahaan Tiongkok beroperasi di Afrika dengan nilai bisnis sekurangnya 2 triliun dolar. Dalam 20 tahun terakhir, Beijing sudah mengucurkan 155 miliar dolar untuk aneka proyek infrastruktur di Afrika. Bahkan Rusia yang berusaha dikucilkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya pun juga tidak kalah gesit. Dalam pertemuan dengan para pemimpin Afrika di Saint Petersburg, Presiden Rusia Vladimir Putin menjanjikan ribuan ton gandum gratis kepada sejumlah negara Afrika. Presiden Putin pun bahkan dalam pernyataannya tidak meminta Afrika untuk berpihak kepada Rusia. Dan bukan hanya gandum, S&P Commodities Insight juga mencatat adanya lonjakan ekspor bahan bakar minyak Rusia ke Afrika dalam setahun terakhir. BBM dari Rusia ini sudah mengurangi tekanan fiskal yang mendera Afrika sejak perang Ukraina meletus. Selain itu, Rusia juga meningkatkan investasinya pada aneka lokasi penambangan mineral dan minyak di Afrika. Jadi kesimpulannya jelas, Tiongkok sangat memahami kebutuhan negara-negara berkembang yang membutuhkan modal besar dalam memacu pembangunan negaranya agar bisa menjadi negara yang kuat dan maju di segala sektor. Hasilnya, pengaruh Tiongkok terus mengalami peningkatan mengalahkan Amerika Serikat, seperti yang terjadi di Asia Tenggara, di mana pengaruh Amerika Serikat mulai luntur dalam 5 tahun terakhir. Berdasarkan laporan Lowy Institute, bahwasanya Tiongkok lebih mendominasi daripada Amerika Serikat di Asia Tenggara. Dari semua negara di Asia Tenggara, Amerika Serikat hanya berpengaruh di 2 negara, yakni Filipina dan Singapura. Adapun pengaruh Tiongkok terkuat ada di Laos, Kamboja, dan Myanmar. Indonesia sendiri masuk jajaran pengaruh Tiongkok yang cukup besar, nilainya sebesar 60 poin dari Amerika Serikat yang hanya menduduki 40 poin. Karena itu harus diakui bahwa peran Tiongkok kini semakin berpengaruh dalam percaturan internasional, baik secara politik maupun ekonomi. Pengaruh Tiongkok inilah yang membuat Amerika Serikat senantiasa merasa khawatir dan terancam sebagai negara adidaya global. Demikian Jurnal Barata. Saya Eksan Prawira. Terima kasih. Demikian Jurnal Barata.